Halo, selamat pagi. Saya Tata Ujiati. Kali ini akan membawakan acara dialog dengan beberapa kawan relawan Anies Baswedan. Kemarin hari Minggu, teman-teman relawan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Antar Simbol Relawan, Forkom, meluncurkan satu program dengan nama Poskora, Posko Rakyat, Posko Relawan Anies. Mereka mengatakan bahwa Poskora ini merupakan salah satu antisipasi untuk mencegah kecurangan dalam pemilu. Sekarang bersama saya telah hadir beberapa relawan Anies Baswedan. Yang pertama Pak Dendi Susianto, beliau adalah Sekjen Jarnas ABW. Kemudian ada Mbak Marlina Ida, beliau adalah Ketua Umum Garnis. Dan yang ketiga adalah Pak Sodik Suhardianto, beliau adalah Ketua Jarnas Pesantren. Kita akan mulai bincang-bincang terlebih dahulu tentang relawan Anies. Kepada Pak Dendi ya. Pak Dendi, seberapa besar sih perkembangan relawan Anies Baswedan saat ini? Sudah berapa banyak? Sudah tersebar di mana saja? Baik, sejak mungkin 2 tahun yang lalu sudah muncul sebenarnya simbol-simbol relawan di seluruh Indonesia, dan hingga sampai saat ini sudah sangat banyak simbol masyarakat, simbol relawan yang tumbuh. Dan memang ada beberapa kelompok atau komunitas relawan ya. Kalau di Forkom sendiri, itu sekarang sudah ada 180 simbol kurang lebih yang tergabung di Forkom, dan itu tersebar di seluruh Indonesia. Sehingga gerakan relawan ini sudah dibilang masif di seluruh Indonesia. Gitu kira-kira. Oke. Jadi sekarang ada 180 simpul yang di bawah Forkom. Kalau ditambah dengan komunitas-komunitas lain, jumlahnya kira-kira berapa Pak Dendi? Mungkin bisa 400-an mungkin. Ya. Dan satu simpul itu biasanya anggotanya berapa? Memang simbol relawan itu macam-macam ya. Misalnya ada yang memang bergerak membangun jejaring mulai dari pusat sampai ke paling bawah, misalnya TPS gitu ya. Ada juga yang memang simbol relawan yang kerjaannya ataupun media garapnya di media sosial, sehingga jumlah itu kadang-kadang tidak bisa menjadi patokan gitu ya. Tapi kalau dikira-kira bisa ya ribuan. Kalau dalam satu simbol itu bisa ribuan, bisa ada yang di bawah 1000, ada yang sudah sampai 100 ribuan. Jadi kalau Jarnas ABW? Kalau Jarnas ini sudah kira-kira 70-80 ribu lah yang tercatat. Di seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Oke, ya. Ke Mbak Marlina sekarang. Mbak Marlina, Garnis, itu saya tahu bahwa simpul yang fokus untuk pengembangan UMKM ya. Dan kita tahu simpul-simpul relawan Anies Baswedan ini sudah sangat banyak, masif di Indonesia, dan mereka ini aktif. Saya ingin tahu nih Mbak Marlina ya, untuk membiayai kegiatan dari simbol-simbol relawan, apakah Pak Anies membiayai program-program relawan atau dari mana simbol-simbol relawan ini melakukan kegiatannya? Sumber dananya dari mana? Baik Mbak, ini menarik ya Mbak ya. Pertama, simpul relawan sama sekali tidak dibiayai oleh Pak Anies khususnya. Tidak ada satupun uang yang mengalir dari Pak Anies untuk membiayai kegiatan-kegiatan simpul Garnis pada khususnya dan simpul yang lain pada umumnya. Nah, untuk Garnis sendiri Mbak, kami membiayai benar-benar secara mandiri seluruh kegiatan di Garnis. Utamanya adalah membuat ide-ide usaha di dalam Mbak. Kami semua di dalam ini ada beberapa sumber daya seperti mempunyai source jual keripik misalnya. Kita bangun di situ Mbak usaha. Nanti ada sedikit selisih harga yang kita simpan untuk dana pergerakan kita sendiri. Itu contoh kecil. Contoh yang paling besar adalah ekspor tumbuhan, Mbak.
itu jumlahnya relatif profitnya besar. Jadi cara bekerjanya adalah bagaimana teman-teman dari anggota Sipul Ganes ini kekurangan sesuatu misalnya modal, kemudian kita cari modal tidak keluar, tapi di dalam sendiri itu kita share beberapa, akhirnya terkumpul modal, kemudian kita bisniskan, masuk ikut ke dalam sebagai investor, nanti ada hasil dari profit itu kita sisihkan untuk dana perjuangan. Dan itu berjalan tidak ke satu aja, itu contoh di Sukabumi. Dan terus contoh tempat-tempat lain, seperti di Jambi juga usaha kafenya dia berjalan dan ada dana yang disisihkan untuk perjuangan. Selama ini, sejauh ini sampai 2 tahun kita terus bergulir memakai dana-dana yang dari Simpul sendiri, dari teman-teman relawan sendiri. Begitu, Mbak. Iya, jadi memang relawan Anies Baswedan itu relawan 0 rupiah ya. Ya. Pak Sodik, saya dengar dari Forkom sendiri ya, itu juga sudah ada yang namanya kode etik ya. Kode etik ini salah satunya adalah relawan Anies itu relawan yang tidak dibayar. Ya, nah, apakah prinsip bahwa relawan Anies ini adalah relawan yang tidak dibayar ini juga berlaku untuk Jarnas Pesantren, Pak Sodik? Ya, terima kasih Mbak Tata. Saya kira sama saja, semua relawan Pak Anies itu tidak ada yang dibiayai oleh salah satu sumber atau resources, khususnya di Jarnas Pesantren. Pertanyaannya kenapa ada Jarnas Pesantren? Jarnas Pesantren ini bergerak khususnya di Jawa. Kenapa di Jawa? Di Jawa itu ada 9.600 pesantren yang kita connecting antar pesantren itu, dan secara tradisional pesantren ini punya sanad saling berhubungan mereka itu. Saya contohkan saja di Priangan Timur misalnya. Di Priangan Timur itu luar biasa jumlahnya. Untuk kabupaten dan kota Tasikmalaya saja itu ada 1.400 pesantren. Dan kebetulan Jarnas Pesantren untuk Priangan Timur sekretariatnya ada di Tasikmalaya itu. Contoh lagi di Cianjur itu ada 440 pesantren khusus Cianjur. Jadi kami mengkonekkan antar pesantren, bukan pesantren besar-besar saja. Pesantren di kecamatan, di kampung-kampung semua, dan mereka sangat antusias untuk diajak bersama. Dan di dalam Jarnas Pesantren ada juga beberapa kelompok torikot. Nah, beberapa torikot di Indonesia ini ada 43 torikot. Itu yang 2 torikot besar kebetulan memang sudah aktif dengan kita. Torikot Qadiriyah Naqsabandiyah yang sekarang mursyidnya adalah Abah Khaos, dulunya adalah Abah Anong. Kita sudah menggerakkan seluruh Indonesia, bahkan dia punya cabang di 65 negara. Semua mendukung Mas Anies. Oke, artinya nih relawan-relawan Anies Baswedan ini bergerak di berbagai segmen, berbagai kelompok. UMKM, ada yang pesantren, kemudian ada juga yang milenial, gitu ya. Nah, menarik bahwa kemarin itu Forkom itu membuat program namanya Poskora ya, Posko Rakyat, Posko Relawan Anies, yang dikatakan bahwa programnya akan membuat posko di satu desa satu posko, sehingga nanti akan membuat 83.000 lebih posko di seluruh Indonesia dengan target 6 bulan gitu ya. Nah, ini Pak Dendi yang selaku pernah bekerja di LP3S, Lembaga Pemantau Pemilu, kita ingin tahu pola-pola kecurangan di dalam pemilu itu seperti apa saja Pak Dendi, sehingga relawan merasa perlu untuk membuat Poskora dalam rangka untuk mencegah kecurangan dalam pemilu nanti. Ya, ini memang teman-teman Simpul Relawan yang ada di Forkom memang menyadari bahwa kecurangan pemilu ini harus diantisipasi. Berkaca pada pemilu 2019 yang lalu bahwa kita tidak ingin carut-marut lah pemilu 2019 itu terulang lagi di pemilu 2024, sehingga sedini mungkin kita persiapan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan terjadinya kecurangan. Nah, kecurangan di dalam pemilu sebenarnya bisa dilihat dari berbagai sisi ya, misalnya dari sisi pelaku.
Nah, kalau dilihat dari sisi pelaku kecurangan itu bisa dilihat pertama dari supporternya. Kalau di main bola itu supporternya, jadi pendukungnya, gitu loh. Kecurangan itu kalau dilakukan oleh supporternya, kalau pemilu itu adalah para pendukungnya. Jadi ada pendukung kandidat itu yang melakukan kecurangan. Jadi memang ada keinginan dari peserta atau pendukung itu melakukan kecurangan, gitu loh. Pertama pemilu, peserta pendukungnya. Kemudian yang kedua adalah dari pemainnya, kandidatnya sendiri yang melakukan kecurangan. Jadi ada kandidat-kandidat yang memang melakukan kecurangan, berbagai hal kecurangan yang dilakukan yang diinisiasi oleh pemainnya, dari kandidatnya, dari konsistennya gitu. Itu kedua. Ketiga dari penyelenggara gitu. Penyelenggaranya bisa penyelenggara pemilu, KPU-nya. Ya, KPU, Bawaslu kan bisa melakukan kecurangan itu gitu loh. Nah, dari 3 hal ini yang nanti kita akan cegah, karena pola-pola yang dilakukan oleh supporter itu bagaimana, kemudian oleh kandidat itu bagaimana, kemudian juga yang oleh penyelenggara. Nah, itu bagaimana, itu nanti ada pola-polanya. Dan salah satu yang akan kita usahakan cegah itu dengan cara kita akan membangun posko-posko di setiap desa minimal. Kalau nanti dalam satu desa itu bisa lebih dari satu, itu lebih bagus. Nah, sehingga posko ini akan menjadi sentra kegiatan, sentra pengawasan dan pengamanan dari pemilu itu sendiri, gitu. Kalau pas sekarang sebelum ada pemilu, ya kita mencegah proses pemilu, misalnya proses pendataan pemilih. Nah, itu nanti posko ini bisa menjadi sentra pengawasan terhadap pendataan pemilih, gitu loh. Dalam proses pemilu ya, nanti pas hari H bisa menjadi pos untuk pengawasan ketika proses pemilu terjadi, karena kecurangan pemilu itu kan bisa di luar TPS maupun di dalam TPS. Nah, nanti posko ini bisa menjadi pengawalan dan pengamanan supaya tidak terjadi kecurangan di luar TPS. Nah, itu nanti posko-posko ini akan diberdayakan untuk melakukan pencegahan kecurangan yang terjadi di luar TPS. Macam-macam nanti pola-polanya. Gitu Ya. Oke. Nah, kalau Garnis sendiri, Mbak Marlina, apakah akan juga terlibat di dalam Poskora ini? Iya. Jadi gini Mbak Tata, ini justru jadi lebih memudahkan ya, memudahkan. Artinya Garnis akan ikut serta, karena sebelumnya kan Garnis punya posko-posko UMKM nih, ya kan, di setiap posko UMKM-nya ini justru di desa-desa kan. Nanti tinggal disinkronkan. Justru ini jadi lebih double keuntungannya ya Mbak ya. Keuntungannya tentunya gini, ke masyarakat sendiri lebih enak ngajaknya. Karena kan posko ini selain tadi seperti Pak Dendi katakan untuk TPS, juga kan untuk tempat berkumpulnya memperkenalkan Pak Anies nih. Ya kan? Jadi teman-teman masyarakat individu yang diam-diam atau secara terang-terangan mendukung Pak Anies secara personil, dia akan melihat, wah ini ada posko. Nah, nanti mereka datang selain mendapatkan ilmu tambahan UMKM, tentunya akan kita bicara tentang bagaimana mencari pemimpin masa depan. Itu justru lebih ringan lagi langkahnya. Dan untuk khususnya untuk Garnis sendiri Mbak, kami akan bertekad di setiap desa, satu posko akan kita laksanakan. Tadi jarak 6 bulan, insya Allah kita bisa terlaksana Mbak. Seperti itu ya. Pak Sodik, apakah Poskora ini kira-kira akan mendapatkan banyak dukungan ya, baik itu dari masyarakat maupun juga dari partai politik pendukung? Pak Sodik, menurut Pak Sodik gimana? Saya kira Poskora ini adalah satu gerakan yang kita anggap gerakan yang cerdas. Jadi memang menggerakkan semua lapisan masyarakat. Khususnya kalau kami itu di Jarnas Pesantren, kebetulan sekretariat Jarnas Pesantren selalu di pesantren-pesantren. Misalnya di Tapal Kuda itu di satu kabupaten Jember, sekretariat itu terdiri dari 660 pesantren, sehingga poskonya ya 660 pesantren itu poskonya. Di Tasikmalaya 1.400 poskonya ya di situ. Oleh sebab itu posko rakyat ini luar biasa. Kalau bisa nantinya bukan satu desa targetnya, tetap setiap rumah relawan itu ada dipasang posko rakyat, sehingga tidak terganggu lagi. Selama ini sudah setahun lebih kita ini
spanduk atau pamflet di jalanan sering hilang. Kalau dipasang di rumah-rumah rakyat, insya Allah aman itu. Nah, kalau khusus di kami, kenapa di pesantren itu ada karakteristiknya? Misalnya di Ciamis, salah satu pesantren Darussalam, itu santrinya 7.000, alumninya itu 160.000, sehingga melibatkan orang tua, wali, alumni dan lain-lain. Itu adalah efek dari pesantren. Dan kalau ditanya dengan posko, kaitan dengan poskora, ya pesantren itu poskonya. Kalau 9.600 pesantren yang ada di Jawa ini, poskonya berapa ya? 9.600. Okay. Dan ini belum lagi ada alumni khusus pesantren Al-Maliki, adalah kiai-kiai alumni Mekah. Ini ada asosiasinya, ada 1.000 anggotanya pesantren ini. Sehingga optimis ya Pak? Optimis, ya? jadi poskonya ya 1.000 deh. Nah, selama ini kan Pak Anies datang ke daerah itu banyak penolakan dan juga dari mereka kadang-kadang juga melakukan demonstrasi. Banyak di antara mereka itu juga yang pasang-pasang baliho disobek, ya kan, dicabut. Nah, dengan adanya Poskora ini bukan tidak mungkin juga akan mendapatkan penolakan, ya kan, atau protes gitu. Nah, apakah ini juga sudah diantisipasi Pak Dendi? Bagaimana nanti Jarnas ABW ya, terutama karena Pak Dendi dari sana, itu bagaimana untuk menyikapi jika terjadi yang seperti ini? Baik, kalau kita lihat fenomena penolakan sebenarnya itu kan bukan murni dari masyarakat di lingkungan itu, ya, lebih banyak orang dari luar atau orang yang tidak tahu entah dari mana, kemudian sekedar pasang spanduk di wilayah itu, bukan di orang di wilayah itu yang memang melakukan protes, gitu. Nah, ini berbeda dengan Poskora, karena Poskora itu adalah posko yang tumbuh secara organik yang dari bawah, posko yang memang tumbuh, ada dan eksis di masyarakat itu sendiri. Kalau mereka akan ada penolakan, menolak pada siapa? Kan begitu. Menolak pada warga di situ, ya dia melawan arus warga yang ada di situ. Sehingga kalaupun nanti ada spanduk penolakan, ya mungkin di pinggir-pinggir jalan besar dan kemudian bisa dilepas, begitu dipasang dilepas. Tapi kalau Poskora, siapa yang bisa melepas? Karena mereka, posko ini tumbuh dan berasal dari keluarga atau dari rumah itu sendiri, sehingga itu hak politik dari masyarakat itu sendiri yang memasang, sehingga nggak ada yang bisa protes kecuali memang masyarakat di wilayah atau di lingkungan itu yang protes, ya mungkin terjadi nanti dialog dengan masyarakat yang ada di sekitar itu juga, gitu. Jadi mungkin tidak perlu dikhawatirkan bahwa terjadi penolakan dan sebagainya, karena itu memang organik dari bawah tumbuhnya gitu. Oke, ya, terima kasih. Nah, menurut ya informasi juga yang saya dapat bahwa Poskora ini bisa diikuti oleh semua orang ya, tidak harus simpul relawan, tapi juga relawan individu yang dia pendukung Pak Anies boleh ikut, dan katanya ada websitenya. Benar Mbak Marina ya? Gimana tuh supaya masyarakat yang ingin ikut dalam gerakan pembuatan posko rakyat ini, bagaimana caranya? Jadi kalau khususnya Simpul kan mekanismenya udah jelas. Simpul membuat, kemudian Simpul bisa langsung ada koordinatornya. Nah, sekarang bagaimana nih dengan individu yang tidak ikut Simpul tapi para pendukung? Kita ajak aja rangkul. Silahkan datang ke Poskora, kemudian nanti kita kasih informasi, buat sendiri silakan, kemudian buat di rumah, nanti kita daftarkan. Biasanya kalau individu kan malas tuh ya Mbak ya. Saya nggak mau ikut yang gitu-gitunya. Tapi kita perlu untuk pendataan supaya kalau terjadi apa-apapun kita bisa antisipasi, dan informasi pun dari atas, misalnya khusus informasi tentang Pak Anies sampai ke bawah kan begitu ya Mbak ya. Kemudian juga kolaborasi akan tercapai. Jadi nanti teman-teman yang individu monggo buat di rumahnya, nanti kita bantu daftarkan atau nanti kita share ya Mbak di media sosial cara pendaftaran online atau secara mandiri, karena di dalam setelah mendaftar itu kan nanti ada template ya Mbak ya. Nah, template itu yang nanti gini,
kita mungkin nggak bisa menjangkau individu yang misalnya di daerah Brebes jauh gitu kan. Nah nanti kalau beliau ingin secara mandiri, oh setelah masuk mencetak kan bisa mencetak sendiri, ditempel, didaftarkan Mbak. Iya. Daftarkan misalnya Pak Ahmad Desa Brebes ini daftarkan di situ. Nanti masuk di dalam website. Jadi semua bisa tahu posisi ada di mana saja, bisa tempat mampir juga kalau orang yang ingin tahu lebih dekat, dan khususnya kepada Pak Anies pun juga bisa tahu kan lokasi teman-teman kita yang sudah poskora, karena memang fungsinya adalah bagaimana pendukung Pak Anies ini menyebar. Kita bisa pantau Mbak ya, lewat poskora kita bisa pantau titik-titiknya, bahkan 81.000 akan lebih. Karena seperti tadi dari ini aja, alumni aja 160.000 di rumah loh. Berarti di satu RT, di satu desa itu 160.000 kan udah melebihi dari ini ya. RT RW itu kepala keluarga jadinya ya. Jadi itu bukan tidak mungkin nanti teman-teman yang ingin mendirikan poskora secara individu itu akan lebih mudah juga. Kita akan bantu Mbak. Kita akan bantu. Aku nambahin Mbak Marta. Jadi teman-teman yang secara individu ingin mendirikan poskora, ini bisa nanti untuk template-nya itu bisa buka di www.poskoanis.com. poskoanis.com. Poskoanis.com. Di situ ada template-template spanduk yang bisa di-download di sana. Kemudian juga setelah itu bisa difoto, kemudian didaftarkan, di-upload di website itu. Saya menambahkan ini Mbak Tata. Sebenarnya sesimpel itu. Pengalaman itu kalau setiap rumah masak tadi ukuran 80 cm 60 cm saja di sebelah kanan pintu itu harganya hanya 17.000, sehingga hampir semua masyarakat umum bisa mampu 17.000, tidak perlu dari sumber tertentu. Saya kira itu menarik. Secara mandiri. Mandiri. Dan sangat gampang ya, karena sebetulnya sudah ada template-nya, sudah ada website yang bisa dibuka, tinggal mengunduh dan kemudian mencetak dan memasangnya. Nah, bapak-bapak ini kalau misalnya dengan poskora ini tentunya kan nanti perlu juga ya berhubungan dengan posko-posko yang ada seluruh Indonesia ini. Nah, bagaimana menurut Pak Sodik ini caranya supaya mereka itu mempunyai pemahaman yang sama, informasi yang up to date tentang Pak Anies, dan juga bisa mencegah sikap-sikap yang kontraproduktif kan gitu ya, sehingga kita ingin relawan-relawan Anies Baswedan itu juga mencerminkan sikap perilaku santun dari Anies Baswedan. Nah, caranya bagaimana nih Pak Sodik melalui poskora? Teknisnya begini sebenarnya itu kan harus struktural dan masif ya. Supaya bergerak masif, struktur kan sudah ada. Forkom ini semua wilayah sudah punya. Betul. Nah, di kabupaten tertentu, kecamatan tertentu, tentunya sudah ada perwakilan. Saya kira mereka akan sebagai koordinator di daerah itu. Dan konten dan apa saja informasi yang harus itu mungkin di hierarki dari desa, kecamatan, dan kabupaten. Saya kira itu lebih mudah. Apalagi bisa akses langsung ke pusat. Saya kira itu lebih bagus ya. Semua biasanya setelah bergerak bersama-sama, ini lebih baik seluruh Indonesia bergerak bersama. Misalnya dipastikan kemarin kita kan sudah launching. Artinya tanggal berapa target semua simpul. Bergerak. Katakan 180 simpul di seluruh wilayah kita bergerak bersama. Dan jangan menjadikan dana itu sebagai kendala, karena seperti tadi saya sampaikan, sesimpel itu sebenarnya. Saya kira ini adalah gerakan rakyat semesta istilahnya. Tata. Jadi kalau demikian website juga bisa menjadi tempat komunikasi ya antara relawan-relawan ini, mendapatkan informasi yang up to date tentang Anies Baswedan, dan juga mendapatkan pengarahan-pengarahan agar selalu bersikap positif dan objektif seperti Anies Baswedan gitu ya. Nah, jadi saya nambah sedikit tadi. Gini, Mbak Tata. Jadi tadi kan supaya tadi informasi visi misi dan sikap Mas Anies itu bisa sampai ke bawah. Tadi kan Pak Sodik bilang secara bergerak bersama-sama. Nah, di dalam Forkom itu kita buat sistematisnya cara bergeraknya. Yaitu kita punya yang namanya musda, gitu kan?
kita jelaskan di dalam musda itu mulai kode etik, kemudian program-program yang sudah dilakukan, yang sedang dilakukan dan yang akan dilakukan. Nah, di situ kita jelaskan secara secara komprehensif berbagai informasi di dalam musda. Musda itu ada musyawarah daerah antar simpul relawan di satu provinsi atau satu dapil daerah pemilihan. Nah, itu yang sedang kita lakukan di Forkom supaya kita bisa bergerak masif, sehingga nanti setelah musda itu ada di bawahnya lagi ada namanya muscap. Muscap itu adalah musyawarah tingkat cabang. Itu pesertanya dilakukan di setiap kabupaten kota, dan itu pesertanya adalah orang-orang pengurus-pengurus relawan di tingkat kecamatan dan desa. Nah, kita akan di situ akan kita jelaskan program-program termasuk poskora ini, bagaimana caranya dan sebagainya, teknis-teknisnya di dalam muscap ini secara detail, sehingga informasi yang tadi kita harapkan bisa bergerak bersama kemudian masif itu akan kita jelaskan di dalam struktur kegiatan ini tadi, musda dan muscap hingga level bawah. Itu. Tambahin dikit, yang tadi berhubungan dengan teman-teman secara individu mau bikin poskora. Jadi teman-teman secara individu jangan khawatir. Setelah tempatnya dijadikan poskora, kita tidak akan lepas begitu saja mereka bergerak sendiri, walaupun kegiatannya secara organik. Makanya kita arahkan untuk masuk dan daftarkan ya di website, supaya teman-teman ini tidak merasa berjalan sendiri gitu kan. Jadi bersama-sama informasi secara bersama masuk ke dalam, kemudian juga bergeraknya seperti apa. Jadi mereka merasa bersama-sama. Itu Mbak. Jadi takutnya kan gini, nanti habis masang spanduk ini saya harus apa? Nah, itu kita punya seperti itu ya. Di dalam website itu nanti dia upload juga berbagai kegiatan-kegiatan dalam mengisi posko itu, misalnya sekedar kongko-kongko, minum kopi atau tempat arisan, pengajian, sehingga teman-teman dari posko lain yang melihat informasi, oh ternyata di posko sana membuat di tempat digunakan untuk tempat les anak-anak. Oh menarik juga. Oh di sini saya bisa. Nah, sehingga menjadi inspirasi buat poskora di tempat lain. Kira-kira begitu. Oke. Jadi intinya posko rakyat, posko relawan Anies ini merupakan satu wadah ya yang dipakai oleh pendukung Anies Baswedan, baik itu dalam bentuk simpul maupun individu, siapapun boleh ikut ya. Dan ini adalah satu gerakan rakyat semesta yang 0 rupiah, artinya tidak dibiayai oleh siapapun. Yang membiayai adalah individu yang membuat posko, seperti itu ya Mbak Marlina ya. Dan kita yakin bahwa poskora ini akan didukung oleh banyak orang di di seluruh Indonesia ya, dengan mendirikan posko-posko yang banyak. Ini juga sekaligus membuktikan bahwa dengan adanya poskora yang jumlahnya ribuan, puluhan ribu, maka tidak bisa untuk main-main ya, membuat pemilu menjadi barang mainan yang mudah dicurangi, karena akan sangat banyak orang yang sekarang ini melihat dan memantau, mendukung, mendesak agar pemilu berjalan dengan fair dan adil. Demikian ya, Pak Sodik ya. Sekarang ini masyarakat ini sudah mulai was-was ya, takut seperti 2019. Semua orang tahu bahwa kecurangan itu semua lini, penyelenggara, peserta, semua mengadakan kecurangan. Sehingga beberapa waktu masyarakat sering apatis. Bahwa jangan-jangan pemilu ya curang juga, ngapain gitu. Nah justru dengan adanya gerakan poskora ini, kita meyakinkan kembali kepada masyarakat supaya trust itu terbentuk lagi. Sebenarnya kalau kecurangan dalam pemilu itu sebetulnya juga merugikan negara ya Pak Sodik ya, merugikan pemerintah ya. Semua dirugikan. Termasuk legitimasi dari demokrasi itu sendiri. Ya betul, karena begitu ada kecurangan, kemudian masyarakat kehilangan kepercayaannya kepada pemerintah. Nah, yang dirugikan adalah negara. Karena negara kemudian akan menghadapi rakyat yang apatis, rakyat yang masih bodoh. Sehingga dengan demikian ini, kalau misalnya ada orang-orang nih yang mencoba untuk melakukan kecurangan, tolong berpikir lagi, karena
dengan adanya kecurangan, apalagi yang masif, Iya. ini sama saja dengan menghancurkan negara. Sebenarnya Kan ini ya? secara notabene Poskora ini adalah melaksanakan program pemerintah sebenarnya. Artinya apa? Ya mau membuat pemilu itu semakin legitimit. Iya, betul ya. Ditambah lagi Mbak, dengan adanya Poskora ini sebenarnya Forkom khususnya ya, ini kan tindak nyata tugas Forkom ke bawah Mbak ya. Mengajak seluruh warga masyarakat Indonesia mengawal Mbak, itu yang Iya. penting. Kita nggak usah bicara-bicara lantang, ayo kawal, tapi kita melakukan tindakan dengan Poskora ini secara tidak langsung mengajak masyarakat khususnya yang tidak ikut sipul ini untuk yuk sama-sama kita mengawal yuk. Iya. Akhirnya kan ujungnya supaya meminimalisir kecurangan, supaya nih maaf aja misalnya ada satu agenda sesuatu nih kita langsung aktif. Ada unsur pendidikan politiknya ada juga. unsur pendidikan politik karena ini sampai ke desa loh Mbak. Yang mereka yang cuman apatis tadi mudah-mudahan dengan adanya menggerakkan kita sering komunikasi tentang bagaimana negara ini harus berubah, bagaimana kita harus melakukan perubahan melalui penggantian pemimpin. Ini akan membangkitkan semangat Betul. para warga masyarakat ini dan akhirnya akan mengawal Mbak. Mengawal pemilu ini sesuai dengan dilaksanakan sesuai undang-undang, kemudian mengawal mengurangi ada tindak-tindak kecurangan-curangan. Oke, ya. Baik, kalau gitu memang jelas sekali bahwa Poskora ini merupakan satu upaya bukan hanya untuk memperluas dukungan kepada Pak Anies, tapi juga merupakan pendidikan politik ya yang insya Allah bisa berkontribusi positif bagi demokrasi, tumbuhnya demokrasi, bagi legitimasi dari pemilu, sehingga gerakan ini tidak hanya menguntungkan buat calon presiden, tetapi juga buat negara, sehingga untuk mengawal pemilu yang lebih demokratis, jurdil, dan lebih legitimit. Satu program Mbak Tata itu adalah meningkatkan partisipasi pemilih di Indonesia. Ya. Yang 2014 hanya 60%, 2019 sudah 72 sekian persen. Nah, Poskora ini adalah salah satu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memilih. Pendidikan politik lagi ya. Iya, saya kira itu Ya. luar biasa. Terima kasih banyak Pak Sodek, Mbak Marlina, Mas Dendi. Teman-teman, ini dia diskusi kita kali ini tentang Poskora, Posko Rakyat, Posko Relawan Anies, yang merupakan salah satu upaya untuk mencegah kecurangan di dalam pemilu. Poskora diyakini juga oleh teman-teman relawan ini akan memberikan kontribusi bagi kredibilitas dari pemilu, sehingga nanti pemerintah itu akan mendapatkan nama baik atau legitimasi bagi terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil. Demikian teman-teman, saya Tata Ujiati mengucapkan selamat pagi, sampai jumpa di lain kesempatan.